Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya, Normalika. Kali ini kita akan membahas mengenai jenis data. Ada berapa jenis data dalam penelitian? Berdasarkan tingkat pengukurannya, data digolongkan dalam 4 tipe, yaitu data nominal, data ordinal, data interval, dan data rasio. Secara umum, data nominal dan ordinal merupakan data kategorik, sedangkan data interval dan rasio adalah data numerik. Coba kita bahas satu persatu ya. Yang pertama adalah data nominal. Data nominal adalah data yang disusun menurut kategorinya, dapat membedakan antar karakteristik, tidak ada angka pecahan, angka hanya simbol, dan angka datanya tidak bisa dijumlahkan, dikurangi, dikalikan, ataupun dibagi. Jadi dapat disimpulkan bahwa data nominal adalah data yang diperoleh dari kategorisasi atau klasifikasi. Contohnya seperti apa? Berikut contoh data nominal. Contoh yang pertama, misalnya dalam proses pembelajaran di salah satu sekolah begitu, para guru diperkenankan menggunakan 4 model pembelajaran. Keempatnya itu yang pertama ada model Student Team Achievement Division atau STAD, kemudian Jigsaw, kemudian Problem Based Learning, dan Make a Match. Nah, dalam tabel yang pertama ini teman-teman bisa lihat di sini mungkin menggunakan 1 ya untuk model STAD, 2 untuk Jigsaw, kemudian 3 untuk PBL, dan 4 untuk Make a Match. Selain identifikasi, angka-angka ini tidak memiliki makna aritmatika begitu. Jadi data nominal hanya memiliki unsur penamaan saja. Kata nominal sendiri memang dari bahasa Latinnya itu adalah nomos, yang berarti nama. Nah, pada tabel yang pertama ini pemberian skor bisa dilakukan secara sembarang dan bisa dibolak-balik karena memang hanya untuk membedakan saja. Jadi bisa bolak-balik, bisa 2143, 3412 dan sebagainya. Jadi pada dasarnya memang kita tidak bisa menentukan mana model pembelajaran yang terbaik gitu ya. Tapi begitu pula misalnya kita contohkan lagi misalnya jenis kelamin. Nah, pada jenis kelamin di mana angka 0 dan 1 itu bisa diberikan sembarang serta tidak bernilai apa-apa kecuali untuk membedakan identitasnya saja. Misalnya angka 0 diberi untuk jenis kelamin perempuan, kemudian 1 untuk laki-laki. Nah, 0 di sini tidak berarti lebih kurang dari 1 dan juga tidak berarti apa-apa. Sehingga operasi matematika tidak bisa dilakukan pada data nominal. Lanjut ke data ordinal. Data ordinal adalah data berdasarkan ranking, diurut dari yang lebih tinggi sampai yang terendah, dengan jarak yang tidak harus sama. Nah, angka datanya tidak bisa dijumlahkan, dikurangi, dikalikan, dan dibagi. Angka hanya mewakili pengukuran lebih besar dari atau kurang dari, misalnya, preferensi atau peringkat. Sebagai contoh, peringkat pemain tenis lapangan, kategori pemain tunggal, misalnya ada 4 pemain, 1 ada Nanda, 2 ada Lika, 3 ada Susi, 4 ada Wahyu. Nah, angka dalam skala ordinal menunjukkan peringkat, yaitu lebih besar dari atau kurang dari, tetapi tidak mewakili jarak antara objek. Misalnya, kita tidak bisa mengatakan bahwa jarak antara Nanda dan Lika sama dengan jarak antara Susi dan Wahyu. Hal ini karena apa? Karena data ordinal tidak memiliki satuan pengukuran. Contoh lainnya seperti apa? Contoh lain misalnya kita ingin membuat kategori status sosial ekonomi gitu ya dari salah satu siswa. Nah, di kasus ini dibagi menjadi beberapa kelas, yaitu kelas atas, kelas menengah, kelas pekerja, dan kelas bawah. Bila pada data nominal skor dapat dibuat sembarang, namun pada data ordinal urutan angka skor itu menunjukkan tingkatan, walaupun bisa diberi urutan skor bolak-balik. Namun urutannya tetap di mana upper class itu lebih baik dibanding middle class, begitu pula sebaliknya. Apakah teman-teman bisa paham dengan contoh berikut ini? Baik, selanjutnya kita membahas data interval. Data interval adalah data yang diurut berdasarkan atribut tertentu. Datanya berbentuk skor namun relatif. Nah, jarak antara angka data besarnya sama, bisa dijumlah, dikurangi, dikalikan, juga dibagi. Data interval tidak hanya mencakup hubungan lebih besar dari dan lebih kecil dari, tetapi juga memiliki unit pengukuran yang memungkinkan kita untuk menggambarkan berapa lebih besar atau lebih kecil dari objek satu dan objek lainnya. Nah, dalam data interval tidak ada level 0 absolut, 0 tidak mutlak atau absolut.
di dalam data interval. Jadi bisa dibilang nolnya relatif begitu. Misalnya 0 derajat bukan berarti tidak ada suhu, melainkan suatu kondisi bila benda bersuhu 0 derajat Celcius, itu artinya benda tersebut pada titik beku atau air membeku dan mencair. Contohnya data suhu air sungai gitu ya. Nah, dari tabel ini kita tidak hanya tahu bahwa 30 derajat Celcius itu lebih panas dari 20 derajat dan bahwa 20 derajat lebih panas dari 10 derajat. Serta juga dapat menyatakan bahwa jarak antara 30 dan 10 adalah 2 kali jarak antara 20 dan 10. Nah, ini karena penandaan derajat berfungsi sebagai unit pengukuran serta memiliki satuan ukuran. Jadi, data interval atau selang atau jarak antar data tersebut bermakna. Tidak seperti data ordinal, di mana pada data ordinal tadi interval atau jaraknya antar skor tidak bermakna atau tidak mempunyai arti apa-apa. Selanjutnya data rasio. Data rasio adalah data yang mempunyai nol absolut, nol mutlak. Angkanya menunjukkan ukuran yang sebenarnya, dapat dijumlah, dikurangi, dikalikan, dan dibagi. Jadi kalau dalam data level of measurement ini adalah data yang paling baik gitu ya. Tapi dalam psikologi itu tidak ada data rasio ya. Nah, data rasio mirip dengan data interval tetapi memiliki nol mutlak dan kelipatannya bermakna. Dengan demikian, skala rasio memiliki unsur penamaan, urutan, intervalnya bermakna, dan angka nolnya mutlak, sehingga rasionya juga bermakna. Contohnya seperti apa? Contohnya seperti berat badan siswa, pendapatan orang tua, gaji guru, biaya pendidikan, usia, jumlah tanggungan keluarga, dan lain sebagainya. Contohnya di sini saya buat seperti tabel berikut ini ya. Di sini ada tabel. Nah, angka 0 ini adalah mutlak. Kenapa? Karena memang tidak mempunyai anak yang sedang kuliah. Bila pendapatannya 0 rupiah, gimana? Kalau pendapatannya 0 rupiah juga absolut. Karena apa? Karena memang tidak berpendapatan. Jadi, contoh lain dari 4 jenis data yang sudah kita bahas, seperti untuk data nominal, ada kode pos, di mana kodenya misal kategori 601, 623, 694. Kemudian ada status pekerjaan, kategorinya Republik, Demokrat, Independen. Ada genre sastra juga, ada kategori komedi, drama, dan lain-lain. Ada genre film, ada merek HP juga. Nah, untuk merek HP teman-teman udah tahu ya, jadi kita nggak usah nyebutin merek. Selanjutnya untuk data ordinal, contohnya seperti kemampuan bahasa Inggris, kategorinya misalnya menengah, fasih. Ada tingkat kesepakatan juga, di mana kategorinya sangat setuju, tidak setuju, netral, dan lain sebagainya. Ada tingkat pendidikan juga, SD, SMP, SMA, sarjana, master, doktor, dan lain sebagainya. Lalu bagaimana dengan contoh data interval? Nah, di sini ada suhu, di mana suhu diukur dalam Fahrenheit dan Celsius, tetapi tidak dalam Kelvin. Kenapa? Karena jika kita mengukur suhu dalam Fahrenheit dan Celsius, maka data interval akan dianggap sebagai nol sembarang. Tapi kalau dalam Kelvin, nolnya menjadi mutlak. Tidak boleh ada suhu di bawah 0 derajat di Kelvin. Lalu IQ, saat kita menghitung skor kecerdasan dalam tes IQ, itu tidak ada poin 0 untuk IQ. Menurut studi psikologi sendiri, seseorang tidak dapat memiliki kecerdasan 0. Oleh karena itu, dalam contoh ini 0 adalah sembarang. Kemudian IQ adalah data numerik yang dinyatakan dalam interval ya. Jadi ini menggunakan skala pengukuran tetap. Kemudian ada juga contohnya nilai ujian SAT atau TOEFL atau IELTS lah ya gitu. Kalau sini SAT, skor dalam tes SAT ini berada kisaran 200 sampai 800. Di mana angka-angka dari 0 hingga 200 tidak digunakan ketika mereka menskalakan skor mentah atau jumlah pertanyaan yang dijawab dengan benar begitu ke skor bagian. Nah, titik referensi bukanlah nol mutlak sehingga memenuhi syarat untuk menjadi data interval. Lanjut, contoh selanjutnya adalah usia. Nah, usia juga merupakan variabel yang dapat diukur dalam skala interval. Kenapa? Misalnya, jika A berusia 15 tahun dan B berusia 20 tahun, maka tidak hanya jelas bahwa B lebih tua dari A, tetapi B lebih tua dari A itu selama 5 tahun. Nah, selanjutnya untuk contoh rasio, misalnya berapa berat badan Anda dalam kilogram? Kurang dari 50, 51 sampai 60, 6 sampai 70, 71 sampai 80 kg, dan lain sebagainya. Kemudian berapa tinggi badan Anda dalam satuan inci atau kaki? Kurang dari 5 kaki, 5 kaki 1 inci, 5 kaki 5 inci, dan seterusnya. Contoh lainnya seperti gaji guru, biaya pendidikan, usia, dan lain sebagainya. Kesimpulan dari materi hari ini yaitu dari jenis data yang ada nominal, ordinal, interval, dan rasio. Data nominal adalah tingkat pengukuran yang mengkategorikan informasi, contohnya jenis kelamin, status pernikahan, golongan darah. Kemudian ada data ordinal, di mana data ordinalnya adalah tingkat pengukuran yang menggunakan skala verbal, contohnya kemampuan bahasa Inggris, tingkat pendidikan. Kemudian data interval yaitu tingkat pengukuran yang memberikan tingkat atau mengkategorikan hal-hal dengan angka.
tetapi tidak memiliki nol mutlak seperti suhu. Kemudian ada data rasio, yaitu tingkat pengukuran yang memiliki nol mutlak. Semua operasi matematika dapat dilakukan seperti berat badan, tinggi badan, dan lain sebagainya. Di sini saya membuat latihan soal. Tugas teman-teman adalah menentukan tingkat pengukuran mana yang digunakan dalam skenario yang diberikan. Misalnya guru kelas 3 mencatat tinggi badan setiap siswa. Nah, ini kan masuknya ke data rasio karena tinggi badan itu adalah diukur dari nol mutlak. Selanjutnya soal nomor 1, 2, 3, 4, 5 silahkan dijawab, nanti akan kita bahas di pertemuan selanjutnya. Demikian materi pada hari ini mengenai jenis data. Semoga teman-teman semuanya paham ya. Dan jangan lupa untuk mengerjakan latihan soalnya, kita bahas di pertemuan selanjutnya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Have a good day.